Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Arifah Nasution, NIM 19205087. Ruang 1 Konsep Dasar IPS, Prodi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yang dimana keterampilan ilmu pengetahuan sosial. Pengembangan keterampilan merupakan bagian esensial dalam proses belajar mengajar IPS. Keterampilan yang dimaksud merupakan kebutuhan mendasar kehidupan anak didik yang pada zaman sekarang, pada zaman yang akan datang. Suatu keterampilan tidak bisa dipelajari dengan cepat. Sebagai besar, keterampilan ini dipelajari dengan bertahap-tahap, dengan jalan induktif. Setelah melalui beberapa penjelasan, anak didik dapat memahami tentang apa yang kita jelaskan dan bagaimana cara kita mendidik kepada mereka. Cara ini hanya bisa terwujud apabila mereka mampu meningkatkan tingkat kesadaran terhadap yang diberikan oleh gurunya. Di samping itu, keterampilan juga dapat dikaji dengan cara deduktif. Sebagai misal, guru menunjukkan sebuah air dalam peta yang diberi warna, dan disitulah anak didik kita berkesempatan dapat melihat dengan benar sepanjang pemberian warna tersebut sesuai dengan pengembangan keterampilan membaca ilmu pengetahuan. Menurut SEPI, keterampilan membaca bukan kemungkinan yang lebih luas untuk memperluas ilmu daripada medium lainnya seperti film, radio, dan lain-lainnya. Buku dapat dibaca kapan saja dan di mana saja, dan buku juga dapat kita kita dapat membawanya kemana-mana. Oleh sebab itu, siswa harus menguasai keterampilan membaca kepadanya dan adanya baca akan diberikan motivasi agar kegemaran membaca dan cinta akan buku makin bertambah. Keterampilan ini memberikan kepuasan dan kegembiraan baginya dalam hidupnya. Dan pertama ialah peranan membaca dalam IPS. Peranan dalam membaca IPS ini dapat dibagi menjadi membaca sebagai plus pendahuluan atau pois orientasi sebelum sebuah topik dibicarakan murid. Diberikan bacaan agar mereka peroleh gambaran untuk mengenai masalah itu. Dan yang kedua, membaca sebagai jalan untuk mengumpulkan data. Dan adanya kita rajin membaca, kita dapat mengetahui banyak hal. Dan yang keempat ialah mengorganisasikan ilmu pengetahuan sosial. Membaca dapat membantu siswa menyusun dan mengorganisasikan pengetahuan secara sistematik, yang dimana pembaca yang baik dapat menangkapkan semua ide-ide dia untuk mengungkapkan sebuah pikirannya. Pokok yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan membedakan dengan hal-hal yang terpencil. Ia dapat menyusun peristiwa dengan sebuah pikirannya dengan keseringan membaca buku. Dan yang kelima ialah pembendaharaan ilmu pengetahuan, yang dimana pembendaharaan ini membaca menambah pendaran kita siswa mengenai IPS. Istilah-istilah konsep yang ditemukan siswa dalam buku IPS sangatlah banyak, sehingga akan menimbulkan kesukaan murid kita untuk membaca buku dan kesukaan baik siswa dalam membaca. Dengan adanya kebenaran ini, kita akan sering membaca buku dan akan menyukai buku-buku lainnya. Baiklah, bagian B, yang dimana pengembangan keterampilan partisipasi sosial. Menurut tadi, pengembangan keterampilan partisipasi sosial ini sangat penting dalam pelajaran IPS. Berikut penjelasannya akan saya jelaskan betapa pentingnya partisipasi sosial ini dalam belajarkan IPS. Yang pertama, pengembangan kepekaan sosial, yang dimana kepekaan sosial ini seperti atasnya tampaknya adanya kaitannya dengan istilah kesadaran sosial, yang dimana kesadaran itu kemampuan siswa akan menjadi paham dan peka terhadap aspek politik, sosial dan ekonomi di masyarakat.
Secara teoris, kepekaan sosial maupun kesadaran sosial akan terjadi apabila adanya pengalaman individu-individu dalam hidup kita, baik dalam bermasyarakat pada individu pada masa lampau. Sosial ialah kondisi yang mudah merasa, dan peran kedua ialah pengembangan partisipasi sosial. Perkembangan partisipasi ini merupakan pengembangan dari konsep-konsep kepekaan sosial yang lebih realitas. Hal ini sejalan dengan tujuan IPS. Aspek yang cukup tinggi dan perlu diterapkan kepada siswa adalah bagaimana agar mereka para siswa berpartisipasi dalam dan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Dan inilah mengapa disebut partisipasi sosial ini sangat penting dalam mempelajari ilmu IPS. Sudah jelas kita lihat bahwa mempelajari keterampilan-keterampilan ini dapat menambah wawasan kita dan dapat mengembangkan. Yang C adalah bagian C ini adalah keterampilan menggunakan globe dan peta, yang dimana menurut Sempi, globe dan peta ini ialah alat yang cukup penting bagi setiap orang. Anak-anak mulai menggunakan yang di awal hidup akan senantiasa menggunakan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, hendaklah kita belajar cara menggunakan sejenak dari sekolah hingga kelaknya kita akan bisa menggunakan globe dan peta. Meskipun demikian, belajar menggunakan globe dan peta ini bukanlah suatu proses yang mudah. Belajar tentang hal tersebut memerlukan keterampilan yang baru. Dalam keterampilan hal belajar dan keterampilan ini sama halnya dengan belajar bahasan baru. Dan yang pertama, pentingnya mempelajari globe dan peta. Mempelajari globe dan peta ini adalah sangat penting bagi anak-anak. Keuntungannya ialah membantu anak-anak mengamati dan lebih seksama, membantu anak didik mempelajari berbagai hubungan yang indah dan hubungan yang mungkin sukar oleh cara-cara lain. Dan yang kedua ialah langkah-langkah sederhana untuk menjelaskan globe dan peta. Dan langkah-langkah sederhananya ialah anak didik diusahakan menemukan pengertian yang terkandung dalam globe dan peta melalui berbagai pengalaman nyata daripada. Dan di sini juga ada langkah-langkah awal pengenalan globe dan peta. Langkah-langkah awal ialah globe dapat dikenalkan pada masa sekolah, sewaktu kita duduk di sekolah SD. Dan mereka dalam satu ruangan akan sewaktu mereka berbincang tentang manusia dan tempatnya adalah bagaimana dari persiapan program. Dan di situ ialah kita bisa mengetahui langkah-langkah sederhana pengenalan globe dan peta. Dan yang keempat ialah langkah-langkah dalam menemukan minat anak terhadap globe dan peta. Sebagian besar minat anak terhadap peta tergantung kepada keberhasilan pertama dalam menggunakan dan menginterpretasi peta tersebut. Dan cara-caranya adalah sebagai berikut. Usahakan anak didik menggunakan peta sesuatu tempat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti rumah, tetangga, dan sekolah, dan tempat-tempat yang dikunjungi pada saat berliburan. Dan disinilah anak-anak bisa membunuhkan minat dia untuk mengenal peta dan yang kelima ialah keterampilan yang diperlukan. Keterampilan yang diperlukan ialah mampu mengidentifikasikan tanah dan air yang ada di dalam globe dan peta, pertunjukan arah, dan mulanya hanya dikenakan pada dikenal dan dikembangkan dengan pertunjukan arah yang lebih khusus seperti tetangga barat dan sebagainya. Dan yang kedua dan keenam ialah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam memperkenalkan globe dan peta. Di sini kesalahan-kesalahan ini sering dilakukan oleh orang-orang yang belajar globe dan peta, yang dimana ialah berusaha mengenalkan dengan cepat dan tergesa-gesa. Sebagai mempelajari globe dan peta ini, kita tidak bisa mempelajarinya dengan tergesa-gesa.
kita harus senantiasa mempelajarinya dengan betul-betul dan tidak bertergesa-gesa. Membatasi peta yang digunakan dengan menggunakan suatu macam bentuk peta. Dan ketiga ialah menempatkan peta di dinding kelas. Untuk memulai pelajaran, hendaknya ditempati di meja tulis, bahkan kalau perlu di lantai. Itulah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam perkenalan globe dan peta. Dan ketujuh ialah bentuk peta dan globe yang baik. Dan bentuk peta yang globe yang baik digunakan ialah berpunya bentuk, tidak untuk sembarangan bentuk, yang dimana membandingkan ukuran objek, bagian-bagian umum, dan menghubungkan objek lain dengan kenyataan yang ada di kelas, menghubungkan ruang yang ada di sekolah dalam menggambar-gambaran jalan-jalan umum di masyarakat. Inilah bentuk peta dan globe. Bentuk peta dan globe yang baik digunakan. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya dapatkan. Inilah keterampilan ilmu pengetahuan sosial yang bisa saya jabarkan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.